Ya, baik. Baik, terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bapak, Ibu, rekan sejawat sekalian dari berbagai rumah sakit ya, terutama rumah sakit pengampuan dari jejaring RSCM untuk pengampuan layanan onkologi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu di pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan sejawat. Perkenalkan, saya Nurdiana yang akan memandu webinar di sesi untuk keperawatan pada hari ini yang kedua, ya, dalam rangka Hari Kanker Sedunia di tahun 2024. Jadi di sesi yang kedua ini akan menampilkan narasumber yang merupakan praktisi keperawatan onkologi dan sudah cukup berpengalaman ya. Ini yaitu Nurse Cahyo Wibisono, Sarjana Keperawatan. Nurse Cahyo dengan riwayat pendidikan dimulai dari diploma keperawatan di Poltekkes Departemen Kesehatan Jakarta 3 ya, atau Kemenkes Jakarta 3 kalau yang sekarang, di tahun 2004. Kemudian menyelesaikan sarjana keperawatan di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2019, lalu di program profesi nurse di fakultas dan universitas yang sama di tahun 2020. Nurse Cahyo dengan pengalaman kerja yang cukup banyak ini, dari mulai sebagai staf keperawatan ya di Rumah Sakit Prikasi, lalu di RSCM dimulai tahun 2005, kemudian sebagai perawat primer di ruang perawat kemoterapi di gedung A lantai 8 di RSCM sejak 2011 sampai 2016. Kemudian beliau saat ini sebagai kepala ruangan di ruang rawat onkologi di gedung A lantai 8 RSCM sejak 2021 sampai sekarang, dengan beberapa pelatihan yang beliau ikuti. Salah satunya ini yang sangat mendukung sekali untuk tugas-tugas beliau, yaitu di tahun 2018 beliau mengikuti onkologi nursing internship di Utrecht, Nederland. Ya, Nederland itu Belanda ya. Ya, ya, baik. Luar biasa, Mas Cahyo. Silahkan untuk menyampaikan materinya dengan topik asuhan keperawatan pada pasien dengan kemoterapi intensif ya. Mas Cahyo nanti menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Nanti kita 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Silahkan Mas Cahyo. Baik, terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua untuk hadir dalam acara ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Salam dan salam kita haturkan pada manusia terbaik yang pernah ada, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para sejawat baik dari RSCM maupun dari Rumah Sakit Pengampuan Jejaring RSCM. Senang sekali dapat hadir pada acara webinar kali ini. Kebanggaan bagi saya untuk dapat berbagi pengalaman pada hari ini. Nama saya Cahyo Wibisono. Izin saya share screen ya. Ya. Udah terlihat ya screen saya. Saya dari ruang rawat inap kemoterapi gedung A lantai 8 RSCM. Topik yang akan saya bawakan hari ini mengenai kemoterapi intensif. Mungkin kita sudah uh, di rangkaian webinar ini sudah banyak informasi mengenai terapi modalitas pada kanker, dan salah satunya kemoterapi. Dan tadi pagi juga pembicara dari medik, Dokter Nadia juga bicara tentang kemoterapi, terapi sistemik tentunya. Namun apa sih intensif kemoterapi gitu ya? Intensif kemoterapi ini bukan merupakan kemoterapi yang dilakukan di ruang intensif atau ruang ICU. Nanti kita akan jelaskan lebih mendalam lagi. Eh, Hal-hal apa saja yang penting untuk kita perhatikan pada kemoterapi dan tentunya di kemoterapi intensif ini. Ini adalah outline saya. Eh, Mulai dari pengantar ya, kemoterapi, terus juga hal apa yang perlu diperhatikan, bagaimana peran perawat, intervensi perawatan, dan kesimpulan. Dimulai dari kanker. Apa sih kanker itu? Kanker adalah suatu kumpulan pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi umumnya sel normal itu akan mengikuti uh, suatu sistem tertentu gitu ya. Jadi tubuh memiliki sistem hemostasis gitu ya.
homeostasis, sehingga sel-sel itu akan tumbuh dan mati secara sesuai dengan seharusnya. Tapi sel kanker ini tuh bandel, dia itu akan tumbuh berkembang tanpa mengikuti aturan pola tertentu. Bahkan dia akan bisa menginvasi jaringan maupun organ-organ sekitar. Seperti di gambar terlihat perbedaan sel normal. Jadi dia akan membelah, dia akan capai pada titik tertentu dan dia akan stay di situ atau dia akan mati, gitu. Pada sel kanker dia akan berbeda. Ketika dia terjadi mutasi, mutasi ini juga tidak mudah ya. Pada dasarnya tubuh itu punya tahan tubuh sendiri. Jadi ketika ada mutasi pertama, tubuh sel-sel itu akan mendeteksi itu dan akan mati gitu ya. Tapi bila terjadi mutasi yang berulang berkali-kali, tentunya akan sulit untuk dikendalikan dan ketika dia sudah membentuk suatu kumpulan, apalagi udah terjadi suatu angiogenesis atau pembentukan sel-sel darah yang memperdarahi sel kanker tersebut, dia akan makin berkembang dan dia akan melebihi dari yang seharusnya. Jadi ini batasan ya, ini adalah batasan kapan sel itu berhenti gitu ya. Sel kanker nggak peduli, dia akan tetap uh, tetap apa namanya, lanjut untuk memproduksi diri sendiri. Ini isi dari kanker di Asia Tenggara menurut Globokan tahun 2022. Kenapa saya ambil di Asia Tenggara? Karena kita memiliki banyak persamaan mengenai ras dan apa namanya, sosioekonomi tentunya. Jadi yang paling tinggi memang kanker payudara, bisa dilihat di sini, dan diantaranya adalah ada leukemia and non-Hodgkin lymphoma, ini masuk ke dalam jajaran 15 besar. Nah, kita mengenal berbagai macam terapi pada kanker. Yang utama, terapi modalitas yang utama adalah tiga sebenarnya. Pembedahan, kemoterapi, dan radiasi. Namun seiring dengan kemajuan perkembangan dunia medis ya, ditemukan berbagai terapi-terapi penunjang seperti hormonal terapi, imunoterapi, targeted terapi, dan yang selagi marak sekarang transplantasi sum-sum tulang. Apa itu kemoterapi? Kemoterapi merupakan salah satu terapi modalitas yang digunakan pada pengobatan kanker. Dia merupakan terapi sistemik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, yaitu terutama dikarenakan sifat dari obat kemoterapi yang menghancurkan atau merusak pembelahan dari sel kanker tersebut, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup pasien dan bisa ya tujuan akhirnya diharapkan adalah kesembuhan. Terapi sistemik kemoterapi ini dapat diberikan dalam beberapa rute ya, seperti bisa minum, IV, intramuskular, subkutan, intratekal, dan masih banyak lagi. Itu tergantung dari pilihan obat-obatan kemoterapi atau regimen kemoterapi yang digunakan. Tapi kemoterapi ini merupakan agen biohazard, artinya dia memiliki suatu dampak apabila pasien tersebut maupun petugas yang melakukan terpapar, gitu. Jadi ada beberapa efek samping yang ditemukan apabila kemoterapi kita terpapar untuk agen kemoterapi. Jadi diperlukan kompetensi dalam penata laksanaannya dan uh, protokol pemberian yang mumpuni. Bila terjadi medication error, itu bisa membahayakan pasien dan juga petugas. Nah, masuk ke dalam topik bahasan kita pada hari ini. Apa sih intensif kemoterapi? Di sini disebutkan bahwa intensif kemoterapi merupakan pemberian obat dalam dosis tinggi atau dalam waktu yang lama ya, beberapa bulan, yang yang digunakan untuk pengobatan kanker, terutama pada kanker darah. Jadi kita mengenal istilah ada solid tumor, ada hematologic malignancy. Jadi kanker itu terbagi dua sub besar ya.
walaupun masing-masing itu memiliki banyak macam jenisnya lagi. Jadi yang kita kenal misalnya kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, itu masuk ke dalam golongan solid tumor, kanker padat. Tapi juga ada satu golongan lagi, yaitu kanker hematologi, atau kita sebut hematologic malignancy. Di dalamnya ada leukemia, limfoma, multiple myeloma, dan lain-lain. Intensiv kemoterapi ini juga menjadi suatu program yang diberikan pada pasien apabila pasien tersebut akan dilakukan transplantasi sum-sum tulang. Di sini ada gambaran di gambar bagaimana tingkat keefektifan pengobatan dengan menggunakan intensif kemoterapi dibandingkan yang less intensif. Jadi maksudnya yang yang lebih rendah lah gitu ya. Jadi dari survivalnya intensif kemoterapi lebih tinggi dibanding tentunya dengan kemoterapi yang less intensif gitu, menyebutnya seperti itu. Namun di samping tujuan yang besar dari pemberian kemoterapi intensif, ada tantangan yang harus kita hadapi. Nah, ini adalah tantangan yang kita akan temukan apabila kemoterapi intensif ini diberikan pada pasien. Umumnya adalah tantangan di dalam infeksi. Jadi di sini terlihat uh, data mengenai misalnya terjadi bloodstream infection, sepsis, pneumonia, dan lain sebagainya. Pada intensif kemoterapi lebih tinggi dibandingkan less intensif kemoterapi. Dari apa namanya pendapat para pakar menyatakan bahwa memang pada kanker darah, kemoterapi pada kanker darah itu dapat menyebabkan neutropenia, yaitu penurunan sel neutrofil ya di dalam leukosit, dan akan melemahkan imun sistem dari pasien tersebut. Dan bila neutropenia itu terjadi lebih dari 10 hari, itu akan meningkatkan resiko infeksi sekunder yang sangat signifikan. Umumnya pada kemoterapi intensif yang terjadi neutropenia itu sekitar 56,7%, dan efek sampingnya umumnya terjadi pada kemoterapi seperti mual muntah, mukositis, dan diare. Nah, tibalah pasien harus uh, menentukan kemana dia akan menjalani ini semua gitu ya. Tentunya dari dokter akan melihat gitu ya, melihat dari misalnya umurnya lebih muda, oh ini lebih lebih cocok untuk intensif kemo karena usia muda itu pasti lebih umumnya lebih kuat seperti itu. Tapi dilihat juga dari yang lain-lainnya, performance score-nya, tingkat kerapuhannya, fungsionalnya, dan lain sebagainya. Jadi banyak pertimbangan sebelum dokter memilih kita akan masuk ke kemoterapi intensif atau yang non intensif. Namun pasien juga harus tahu bahwa kemoterapi intensif itu juga akan menyebabkan uh, stay di hospital di rumah sakit itu lebih lama dibanding yang intensif. Quality of life itu akan lebih buruk di awal, dan komplikasi-komplikasinya jelas lebih tinggi. Nah, di sini kita perlukan perawat masuk ke dalam uh, area sini karena pasien pasti butuh bantuan dalam menentukan apa yang menjadi yang terbaik uh, untuk dia sendiri. Tentunya kita nggak bisa bilang bahwa oh kemoterapi intensif itu akan menyebabkan masalah lebih besar seperti itu ya. Tapi juga kan di sini banyak manfaatnya juga gitu ya. Jadi pasien butuh support, butuh dukungan, namun juga kita perlu juga untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pasien. Tipsnya adalah selalu gunakan kata-kata positif. Jadi kita nggak bisa tuh bilang ya ini tergantung pilihan Bapak. Kalau misalnya Bapak uh,
memilih ini ya nanti resikonya gini-gini ya Pak gitu. Itu mungkin akan terdengar kurang kurang asertif gitu ya, kurang empati pada pasien. Tapi kita mesti jaga, oke Bapak, eh, ini adalah kesempatan. Saat ini pilihannya kembali ke Bapak. Namun memang tantangan di depan pastinya besar, tapi Bapak akan dirawat atau dijaga oleh tim uh, yang kuat dan kita pun juga punya banyak pengalaman di sini. Jadi jangan kita tetap memberitahu segala hal gitu ya tentang resiko ke depan ya, namun kita juga jangan memutuskan harapan atau semangat dari pasien tersebut karena setiap manusia pastinya butuh harapan. Di sini adalah algoritma di mana eh, medis menentukan regimennya. Jadi mulai dari informasi dari obat, rencananya, terus juga bagaimana ordernya, sampai dengan respon dari obat-obatan tersebut. Gitu. Nah, bagaimana peran perawat di sini? Peran perawat dimulai dari garda paling depan. Kalau di RSN sendiri itu ada namanya case manager. Jadi ketika case manager mendapatkan atau pasien datang kepada case manager bahwa dia direncanakan kemoterapi A, B, C, D gitu ya, case manager akan lihat banyak. Pertama dia lihat apakah memang obat-obatan tersebut masuk ke dalam kategori uh, kemoterapi intensif. Nanti pola pikirnya langsung mengarah ke situ gitu. Terus akan dilihat nih bagaimana sosial ekonominya, psikososial, finansial gitu ya, itu penting. Dan bagaimana faktor-faktor yang lain yang kira-kira akan mempengaruhi kelancaran program tersebut atau tidak gitu. Karena ketika kita katanya pasien sudah memutuskan untuk mulai kemoterapi intensif ya kita harapkan uh, prosesnya selesai gitu ya, sampai akhir. Jadi ada fase-fasenya, ada fase induksi, konsolidasi, dan maintenance umumnya seperti itu. Di sini adalah fase-fasenya. Field manager juga harus tahu bagaimana apa namanya fase pasien ini akan masuk di fase yang mana, karena setiap fasenya membutuhkan perencanaan yang mungkin berbeda gitu. Kalau misalnya fase induksi, artinya ini pasien ini belum pernah mendapatkan kemoterapi sebelumnya. Jadi eh, edukasinya mungkin akan lebih detail lagi gitu. Terus juga artinya nih pasien masih dalam kondisi yang labil, maksudnya kondisi darahnya ataupun fisiknya seperti itu masih labil. Sehingga waktu eh, pelaksanaan terapi pertama fase 1 itu eh, butuh waktu yang eh, cepat gitu ya, cepat untuk dimulai. Karena semakin performance statusnya, jadi semakin lama pasien menunda atau apa namanya, semakin lama dia tidak dimulai untuk dilakukan kemoterapi intensif, performance statusnya akan semakin buruk. Gitu. Dari penelitian, performance status yang buruk itu akan meningkatkan risiko kegagalan atau kematian pada pasien. Jadi kita biasanya untuk performance status kita menekan scoring ECOG. Gitu. Tapi untuk fase-fase berikutnya itu lebih ke arah kesinambungan dari terapi. Jadi kita harus tahu, profesional harus tahu kapan waktu yang terbaik untuk memulai terapi tersebut. Jadi biasanya sudah lebih terencana. Lanjut. Di dalam perencanaan sebelum memulai kemoterapi intensif, pasien harus dijelaskan mengenai banyak hal. Di antaranya penjelasan mengenai perawatan di ruang isolasi. Untuk diketahui, kemoterapi intensif yang tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu masalah utama dari kemoterapi intensif adalah infeksi, resiko infeksi yang sangat tinggi. Sehingga pasien akan dirawat di dalam ruang perawatan isolasi.
Di RSCM sendiri kita memiliki namanya ruang TSTKI, transplantasi sum tulang dan kemoterapi intensif. Di situ adalah ruangan bertekanan positif. Selanjutnya kita jelaskan mengenai prosedur pemberian kemoterapi apabila memang pasien tersebut belum pernah mendapatkan kemoterapi sebelumnya. Jadi biasanya pasien itu nggak paham gitu ya. Kemoterapi itu diapain sih? Ada yang berpikir kemoterapi itu masuk ke ruang operasi dan dia dilakukan pembedahan gitu. Itu hal yang keliru. Jadi kita jelaskan bagaimana prosesnya. Karena itu penting supaya pasien bisa terlibat di dalam perawatan ini. Ketiga, simptom manajemen. Ketika kemoterapi terjadi, pastinya ada banyak hal-hal efek samping yang terjadi. Namun kita nggak hanya menjelaskan, oh nanti Bapak akan mengalami ini A, B, C, D, E, F, G gitu. Nggak sampai situ aja, tapi bagaimana manajemen terhadap apa namanya gejala-gejala tersebut gitu. Apakah jadi pasien harus diinfokan mulai dari bagaimana pencegahan supaya gejala tersebut tidak terjadi, namun juga dia juga harus siap apabila memang akhirnya terjadi. Terus juga infection control itu pasti karena ini masalah utamanya mengenai infeksi, jadi kita butuh pasien untuk juga terlibat dalam pencegahan infeksinya. Bagaimana dia harus merawat dirinya, terus juga harus melaporkan apabila ada gejala-gejala tertentu dalam dirinya. Nutrisi, kita di sini dikawal oleh dietitian ahli gizi dalam setiap nutrisi yang diberikan kepada pasien, mulai dari pemilihan bahan makanan sampai dengan nutrisi itu masuk ke dalam pasien. Dan beberapa masalah utama dari pasien memang tidak semangat untuk makan gitu ya. Mungkin dari yang pertama efek dari kemoterapi ya, salah satunya demam muntah dan penurunan nafsu makan. Dan kedua, karena pasien ada di ruang isolasi, artinya dia tidak bisa mengakses makanan-makanan dari luar. Memang ada, kita tidak melarang 100% mengenai bawa makanan yang diinginkan dari luar, selama makanan-makanan tersebut masuk ke dalam kategori yang diperbolehkan. Jadi nanti akan melalui screening oleh dietitian apakah makanan-makanan tersebut dinyatakan aman untuk pasien. Namun kami sangat rekomendasikan untuk tidak makan makanan dari luar. Selanjutnya adalah central line. Jadi pada pasien-pasien yang dilakukan kemoterapi intensif itu akan dipasang akses sentral. Kenapa? Karena banyak banyak sekali manfaatnya. Pertama, kita mengurangi punctur atau penusukan pada pasien. Central line seperti kita tahu, selain untuk tugasnya dapat delivery cairan maupun medikasi, tapi juga bisa kita gunakan untuk ambil darah. Karena ketika kemoterapi intensif sudah dilakukan, akan banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang juga dilakukan pada pasien untuk memantau perkembangannya. Dan juga akan ada pemberian antibiotik profilaksis. Jadi biasanya pada pasien-pasien tersebut, apabila memang dia belum dapat antibiotik sebelumnya, jadi ada beberapa pasien yang ketika sebelum dimulai kemoterapi intensif, dia sudah memiliki beberapa kendala mengenai infeksi dalam tubuhnya, dan itu mungkin dia sudah mendapatkan antibiotik tertentu gitu ya untuk memberantas infeksi itu sebelum masuk ke dalam fase kemoterapi intensif. Tapi ada juga yang memang tidak ada infeksi sama sekali gitu. Nah, biasanya dokter akan memberikan beberapa antibiotik profilaksis. Petugas kesehatan juga perlu untuk atau perubahan selain fisik juga psikologi dari pasien. Dikarenakan kemoterapi intensif ini dilakukan di ruang isolasi. Ini salah satu kendala yang sering dialami bahwa perasaan terisolasi gitu ya, diisolir dari dunia luar itu menimbulkan suatu perasaan yang kurang nyaman pada pasien. Jadi kita mesti waspada terhadap hal tersebut. Perawat bisa menjadi teman dan
keluarga ketika memang proses itu sedang terjadi di ruang isolasi. Ini adalah beberapa rangkaian yang harus dilakukan sebelum kemoterapi intensif, dari mulai pemeriksaan-pemeriksaan sampai kita lakukan juga screening apa namanya resistensi antibiotik gitu ya, sebelum dia masuk, supaya untuk mapping bagaimana kondisi kuman di tubuhnya. Dan pemeriksaan-pemeriksaan apa yang lainnya tentunya, pemeriksaan radiologi, kultur-kultur darah, urin, dan apabila diperlukan ada konsultasi-konsultasi ke bagian-bagian lain untuk tujuan utamanya adalah melihat apakah ada fokus infeksi di area tersebut seperti di gigi, di THT, terus bagaimana kondisi jantungnya. Nah, ini adalah terapi-terapi profilaksis yang digunakan, ada ciprofloxacin dan sebagainya, bisa dibaca, dan bagaimana hemodinamik pasien sebelum masuk kemoterapi intensif. Ini adalah isolation room, ruang isolasi yang kami punya, ruang TSTKI. Dia positive pressure ya. Dikatakan bahwa ruang isolasi harus menggunakan HEPA filter. HEPA filter itu adalah suatu filter tambahan sebelum udara keluar dari AC-nya, dan dia akan menyaring partikel yang besarnya lebih dari 0,3 mikron. Ya pastinya HEPA filter itu punya tingkatan-tingkatan sendiri dan itu sangat teknis. Kami dalam pelayanan juga dikawal oleh berbagai bagian seperti bagian teknik, bagian sanitasi, 3RS dan lain sebagainya untuk mengawal apakah memang kondisi fasilitas cukup aman untuk pasien dan petugas. Ruangan tersebut harus memiliki tekanan tekanan positif yang continuous dan memiliki pintu yang dapat menutup sendiri dan tertutup rapat. Jadi dari gambar terlihat ini adalah kamar-kamar pasien ya, dan ini adalah ruang anterum. Airflow-nya harus 12 kali per jam. Nah, hal ini sesuai dengan Permenkes bahwa isolasi protektif memiliki tekanan yang positif dan total pertukaran udara per jam ya 12 kali. Ini adalah keamanan makanan yang digunakan pada pasien. Jadi bisa terlihat di sini menggunakan double wrapping. Jadi selain setiap apa namanya alat makannya kita bungkus wrap, di luarnya juga kita bungkus lagi supaya tidak terkontaminasi ketika distribusi. Pasien juga menggunakan air minum yang dimasak. Karena air minum, contohnya air mineral ya, untuk diketahui air mineral itu bukanlah air yang prosesnya itu dimasak ya, tapi menggunakan filtrasi gitu ya. Jadi masih dikhawatirkan terdapat mikroorganisme di dalam itu. Karena mikroorganisme sekecil apapun itu bisa menjadi bahaya yang besar pada pasien. Selain itu juga ada banyak sebenarnya dan saya pun juga tidak hafal, tapi dari tim kami menjaga itu semua supaya makanan-makanan ini pastinya tidak akan diberikan kepada pasien seperti makanan yang mentah gitu ya, makanan yang tidak dimasak. Ada juga yang tidak dimasak seperti buah-buahan ya, tapi buah-buahan itu pun juga melalui berbagai screening tertentu seperti dia harus berkulit tebal dan kulitnya juga masih utuh seperti pisang dan apa namanya jeruk gitu ya. Tapi untuk buah-buahan yang lain yang mudah untuk terkontaminasi itu tidak diizinkan. Seandainya diizinkan itu harus dengan proses pemasakan. Dan ada banyak lagi seperti makanan-makanan yang fermentasi gitu ya. Fermentasi pun juga akan dilihat lagi apakah ini fermentasi yang aman buat pasien atau tidak. Nah, ini adalah aspek yang penting dalam pencegahan infeksi. Tentunya dalam mencegah infeksi tidak bisa dari satu atau dua tenaga kesehatan saja, tapi dari seluruh hal yang terlibat dalam
perawatan pasien, dari pasien sendiri, dari fasilitas, dari petugas, dan juga dari komunitas juga gitu ya. Pasien sendiri dia harus mendapatkan lingkungan yang protektif, dia penggunaan antibiotik yang tepat, dan program-program yang lain. Untuk petugasnya bagaimana gitu ya? eh Petugas yang apa namanya, yang bagian untuk kebersihan gitu ya, dia harus jelas gitu ya, bagaimana pembersihannya, desinfeksinya gitu ya. Kami di sini pembersihan lingkungan, permukaan lingkungan pasien kita lakukan tiap shift ya, 3 kali sehari untuk mencegah munculnya mikroorganisme, dan kita jaga pasien dari outbreak yang terjadi di rumah sakit. Mungkin kita mengenal ada COVID gitu ya. Terus dari healthcare-nya kita juga ada, kita harus jaga gitu kontak prevention-nya, kita lakukan cuci tangan dengan benar, penggunaan APD yang tepat, dan dilakukan vaksinasi. Tim kami di ruang kemoterapi intensif tentunya sudah dilakukan beberapa vaksinasi, diantaranya tentu vaksinasi COVID, tapi juga ada vaksinasi yang lain seperti hepatitis dan influenza. Gitu. Terus bagaimana peran dari komunitas? Gitu. Itu juga penting, bagaimana menjaga pasien untuk terhindar dari infeksi silang yang dilakukan oleh komunitas. Ini adalah contoh dari order pemberian atau kita nyebutnya protokol pemberian kemoterapi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan cara pemberian kemoterapi intensif khusus untuk kemoterapinya saja ya. Tidak ada perbedaan cara pemberian kemoterapi intensif dibandingkan dengan kemoterapi pada umumnya. Namun memang kemoterapi intensif itu menggunakan central line dan menggunakan obat-obatan tertentu, dan obat-obatan tersebut umumnya dosisnya tinggi dan uh, memiliki efek myelosuppresi yang tinggi. Ini juga masih beberapa regimen kemoterapi yang sering kita dapati untuk kemoterapi intensif. Mungkin di sini ada yang pernah melakukan atau yang belum pernah mendapat ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya, kayak gampangnya aja sih gitu ya, eh koordinasi sama case manager, tolong kalau misalnya ketemu jenis-jenis obat-obatan yang ini kita diskusi dulu gitu. Jadi biasanya memang untuk menghafal regimen-regimen ini emang sulit ya, karena sangat banyak gitu ya. Dan butuh emang kita emang eh, sering menghandle obat-obat tersebut untuk bisa mengetahui ini semua. Tapi case manager dan case manager itu tidak bekerja sendiri gitu pastinya, tidak bisa eh, memutuskan sendiri ketika emang ada kendala-kendala pada situasinya gitu ya. Case manager sangat memiliki peran yang strategis terhadap koordinasi dengan multidisiplin yang lain, dari dokter, farmasi, sampai juga tim dari perawat ruangan. Nah, ini adalah cara pemberian kemoterapi yang aman. Yang pertama, pastikan gunakan device yang memiliki ulir seperti ini. Kenapa? Karena kita mencegah jangan sampai infus set kemoterapi yang kita gunakan terlepas dari IV kateternya. Karena setiap obat kemoterapi yang keluar dari eh, apa namanya, dari tempatnya itu kita menganggapnya tumpahan gitu ya, dan artinya itu bisa membahayakan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Jadi pastikan menggunakan urin seperti ini supaya kuat dalam menempel gitu. Terus kedua, pastikan kepapanan asas vena. Ketika obat kemoterapi itu sudah menggunakan device yang sesuai, tentunya kita membutuhkan akses vena yang juga bagus gitu. Jangan sampai obat kemoterapi itu keluar, tapi bukan keluar di luar tubuh pasien ya, keluar dari pembuluh darah pasien, tapi masih di tubuh pasien. Itu kita nyebutnya ekstravasasi. Topik ekstravasasi akan dibahas besok, jadi jangan
Jangan lupa untuk registrasi, nantikan topik berikutnya mengenai eksfoliasi. Priming terlebih dahulu infuser tersebut dengan cairan normal salin, gitu. Karena kita tidak ingin ketika ketika cairan pertama yang masuk ke dalam tubuh pasien adalah benar-benar murni cairan kemoterapi saja, karena artinya kita nggak punya kesempatan untuk mengetahui apakah air karena pasien mempunyai apa tidak gitu, untuk uh, di, diberikan kemoterapi. Mas Cahyo, Yes, 1 menit lagi. aduh. Oke, baik, agak lebih cepat. Ya, Seluruh aset terapi harus menggunakan jalur cabang, bukan jalur utama. Ini gambaran, ini khusus untuk closed system ya. Jadi jangan kemoterapi jangan di jalur utama seperti ini ya, karena ini adalah jalur pembilas. Kita butuh pembilas. Kemoterapi digelar di jalur cabang. Setelah selesai, jangan lupa di flush dengan 20, minimal 25 cc cairan supaya obat kemoterapi yang ada di IV atau di infusernya tersebut sudah habis sempurna. Jangan lupa cuci tangan dengan tepat saat momen. APD lengkap bila processing device tidak tersedia. Seperti ini, seperti di gambar, kita menggunakan di RSM sendiri ada SOP pemberian kemoterapi intravena. Selain itu, kita catat apakah bagaimanakah situasinya gitu ya. Adakah respon terhadap toxicity di pasien gitu ya. Kita lihat bagaimana performa statusnya, bagaimana keluhan-keluhan pasiennya seperti itu. Jangan lupa dicatat dan dilaporkan. Bagaimana balance cairannya ini penting untuk mencegah ketidakseimbangan cairan pada pasien. Ada tanda vital, tentu bagaimana hasil darahnya. Biasanya tadi saya sebutkan di awal bahwa memang akan dilakukan pemeriksaan darah secara rutin. Bagaimana antibiotiknya, apakah perlu peningkatan stok atau tetap, itu kalau juga mesti kawal itu semua. Dan biasanya kita juga dibantu oleh dokter spesialis tropik infeksi dalam mengawal antibiotik atau anti jamurnya dan perubahan-perubahan yang lain yang berhubungan dengan fisik dan psikologis. Ini adalah diagnosis keperawatan yang sering terjadi pada pasien-pasien kami, diantaranya risiko infeksi, risiko jatuh, nyeri akut, risiko ketidakseimbangan elektrolit, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, risiko perdarahan, risiko shock, hipotermia, kecemasan, dan konstipasi. Beberapa pilihan intervensi keperawatan yang bisa digunakan ketika muncul diagnosis tersebut adalah pencegahan infeksi, dukungan perawatan diri, pemantauan tanda vital, manajemen lingkungan, manajemen nutrisi, pemantauan elektrolit, dan masih banyak lagi sampai dengan manajemen eliminasi fetal. Tentunya ini semua hanya panduan. Semua tergantung dari respon pasien. Bisa jadi akan muncul diagnosis perawatan yang lain dan intervensi yang mungkin bisa menjadi pilihan pada pasien tersebut. Kesimpulannya, program kemoterapi intensif berisiko menimbulkan infeksi sekunder akibat pertahanan tubuh yang lemah. Diperlukan persiapan yang baik dari pasien, petugas, maupun penunjangnya. Pemberian kemoterapi intensif dilakukan di ruangan khusus tekanan positif oleh perawat terlatih yang memahami SOP pemberian kemoterapi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse Cahyo Wibisono. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk tanya jawab dan diskusi. Di kolom Q&A memang belum ada. Silahkan jika ada yang ingin menanyakan secara langsung. Tadi ada yang sudah raise hand, tetapi tidak ada ya. Sepertinya Silakan. peserta tidak punya opsi untuk bertanya langsung. Ya, Nanti diatur oleh admin. oh bisa. Ya, yang penting raise hand ya, Dr. Ramzi. Ya, Iya, raise hand dulu, nanti saya allow to talk. ya. Oke. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand apabila ingin bertanya secara langsung atau diketik di kolom Q&A atau di kolom chat juga tidak apa-apa. Monggo. Jadi tadi Nurse Cahyo sudah menyampaikan ya bahwa kemoterapi intensif ini sebetulnya tidak beda ya dengan kemoterapi pada umumnya atau kemoterapi lainnya ya. Hanya memang
untuk kemoterapi intensif ini perbedaan di obatnya ya dengan dosis tinggi ya, ada obat-obatan tertentu dan juga untuk jenis-jenis kanker tertentu ya, diantaranya tadi untuk leukemi dan limfoma gitu ya Nurse Cahyo ya. Ya, betul. Kemudian juga ini dianjurkan untuk menggunakan central line karena memang dosisnya tinggi. Ya, tadi ada beberapa intervensi yang disampaikan oleh Nurse Cahyo ya, dan yang paling penting sejak awal ya pada saat pre itu persiapannya itu harus optimal gitu ya. Nanti perawat di ruangan akan kerjasama dengan case manager, khususnya case manager kemoterapi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand untuk nanti interaksi langsung dengan narasumber atau dari kolom Q&A. Monggo. Oh ini sudah ada nih di kolom Q&A nih Nurse Cahyo dari Ibu Fauziah Latifah ya. Izin bertanya untuk akses Chemoport apa saja indikasi dan apa perbedaannya dengan CVC dan akses lainnya? Silakan Nurse Cahyo. Baik, terima kasih Ibu Fauziah Latifah. Sayangnya tidak disebutkan dari instansi mana ini. RSCM kayaknya ini Nurse Cahyo. Baik, Ya. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Chemoport yang kalau merek kita biasanya nyebut port Acad juga, Chemoport juga, dan mungkin beberapa perawat sejawat sekalian mungkin mengenal merek dagang ya. Mohon maaf, nggak apa-apa ya saya sebutkan itu Cellsite. Kalau misalnya bilang Cellsite itu adalah merek dagang dari satu perusahaan farmasi tertentu, perusahaan alat tes tertentu. Itu adalah suatu alat yang ditanam di subhutan seperti itu. Jadi mungkin sudah banyak yang familiar sama bentuk alatnya dan digunakan umumnya apa namanya untuk kemoterapi, maka disebut kemopor. Gitu. Tentunya memiliki berbagai keuntungan maupun kekurangan setiap device-nya. Tadi apa perbedaannya dengan CPC dengan akses lain? Yang pertama perbedaannya jelas dari cara pemasangannya. Kalau misalnya CPC dia dilakukan tusukan dan sebagian dari akses tersebut ada di luar tubuh si pasien tersebut gitu. Kalau Chemoport tidak. Chemoport ditanam di bawah subkutan. Akhirnya nanti kulitnya dibuka, dipasang dan akhirnya ditutup lagi gitu. Hingga apa? eh, Keuntungannya perawatan pasca eh, pasca pasien tersebut dirawat gitu. Jadi perawatan di rumahnya akan lebih mudah karena tidak ada benda yang terpasang sama sekali di luar tubuh pasien. Pasien bisa mandi, bisa melakukan semuanya dengan aman gitu. Pastinya eh, dengan berbagai edukasi yang kita lakukan sebelumnya seperti ya hindari bergerak terlalu ekstrim pada area-area yang terpasang chemotop tersebut gitu, supaya untuk menghindari dislokasi pada aksesnya gitu. Indikasinya ya pada pasien-pasien yang akan dilakukan umumnya pada dilakukan kemoterapi yang jangka panjang biasanya bisa berkali-kali dan dalam jangka waktu yang panjang sehingga dibutuhkan suatu akses yang paten yang tidak mudah untuk rusak atau terinfeksi seperti itu. Beda sama CPC. Biasanya CPC dibutuhkan pada pasien yang mendapatkan obat-obatan yang tertentu yang mungkin dosis tinggi, namun dilakukan dalam jangka waktu yang sebentar. Gitu. Nah, pada kemoterapi intensif ini, kenapa pilihannya CPC? Karena ketika ada banyak pertimbangan. Pertama, kemoterapi intensif hanya melalui beberapa fase. Jadi misalnya induksi, habis itu konsolidasi, dan kemudian setelahnya maintenance atau ada beberapa kemoterapi yang tidak sampai maintenance, cukup induksi dan konsolidasi. Jadi walaupun dia menggunakan obat-obat dosis tinggi, tapi dia tidak dalam jangka waktu yang lama seperti contoh pada kasus kanker kolon gitu ya. Dia bisa sampai 12 kali kemoterapi bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Nah, itu mungkin berbeda. Dan kedua, risiko infeksi tersebut. Jadi apabila memang terjadi infeksi, baik hemoport, baik CPC atau akses lain, adalah salah satunya adalah kendalanya adalah risiko infeksi. Nah, ketika akses tersebut sudah ditanam di bawah kulit dan itu terjadi infeksi, tentunya repair atau
penanganannya akan jauh lebih sulit dibanding akses-akses yang sifatnya temporary gitu seperti CPC. Misalnya terjadi infeksi di situ kita bisa cabut gitu ya dengan aman. Tapi kalau misalnya hemoport terjadi infeksi di situ kita harus masuk OKA. Dan bayangkan saat itu terjadi imunosupresi yang lagi tinggi-tingginya pada pasien. Itu bisa jadi masalah besar sekali buat pasien. Seperti itu, Ibu Lydia. Baik. Lanjut Kasih. pertanyaan berikutnya kali Bu ya. Pertanyaan berikutnya dari Uh, Bu Siti Nur Kamal, ini dari Rumah Sakit Sitanala nih, di jaring kita nih, salah satu jaring kita ya. Untuk Baik. unit kemoterapi ini, apakah berbeda dengan unit afresis? Silakan Nurse Cahyo. Baik, untuk di RSM sendiri, kebetulan saya sebagai kepala ruangan di unit kemoterapi plus kemoterapi intensif plus aferesis. Jadi kita ada di satu ruangan yang sama dengan tim yang sama sebenarnya. Namun memang kita melakukan hal yang berbeda. Jadi mungkin untuk beberapa rumah sakit yang setahu saya memang unit aferesis itu menginduk di unit transfusi darah dia beberapa rumah sakit seperti itu. Tapi khusus untuk di RSM kita membedakan dua, ada aferesis terapeutik, ada aferesis donor. Nah, kalau aferesis donor itu memang menginduk ke unit transfusi darah. Tapi kalau untuk aferesis terapeutik itu adalah bagian dari pelayanan kami di ruang kemoterapi tersebut. Oke, baik. Masih ada 2 pertanyaan, nanti mungkin dijawab cepat ya, Nurse Cahyo. Baik, Ini siap. Bapak Andi Agus Nursimin, ini dari RSUD Tanah Bumbu. Saya kurang paham ini Tanah Bumbu di daerah mana. Jadi untuk pemasangan CVC apakah boleh dilakukan oleh perawat pelaksana atau harus dokter anestesi? Baik, sesuai dengan kebijakan di rumah sakit kami dan kewenangan klinis, memang kita tidak memiliki kewenangan klinis untuk pemasangan CVC, Bapak. Jadi untuk di RSM sendiri masih dilakukan oleh dokter anestesi atau memang ada beberapa kompetensi klinis, nggak hanya dokter anestesi ya yang saya ketahui, ada beberapa seperti dokter intensif, yang notabene dia sebenarnya dokter penyakit dalam yang mengambil konsultan intensive care, atau dokter pulmonologi, bedah vaskuler, itu pun juga kompeten untuk melakukan pemasangan tersebut, tapi bukan perawat. Oke, baik. Satu lagi Nurse Cahyo, dari Ibu Ayu Susanti, apakah ada syarat khusus atau standar tertentu untuk ruangan kemo intensif? Baik, tadi sesuai dengan slide yang saya sampaikan, ada Permenkes nomor berapa, Bu? Oh, terus nomor, itu selalu lupa sama nomor-nomor Permenkes. Permenkes nomor 40 tahun 2022 mengenai judul Permenkesnya persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan di rumah sakit. Di situ ada kategori isolasi protektif. Jadi kita menghidup dari situ. Selain itu juga RSM juga mengeluarkan suatu panduan sendiri dalam tapi itu pun juga mengacu dari Permenkes tersebut dalam pengadaan ruangan isolasi kemoterapi intensif tersebut. Baik, terima kasih banyak. Nurse Cahyo, ini pertanyaannya sudah dijawab semuanya ya. Terima kasih, dan waktu juga sudah habis ini ya. Karena setelah ini masih ada ya, kita akan mengikuti, tapi bukan keperawatan, tetapi dari tim farmasi ya, nanti kita bisa ngikutin untuk webinar yang di siang hari. Ya, sebagai kesimpulan apa yang disampaikan Nurse Cahyo, bahwa kemoterapi intensif ini meskipun tidak jauh beda ya dengan kemo-kemo lainnya, namun ada beberapa yang menjadi perhatian untuk dilakukan oleh perawat, terutama untuk pencegahan infeksi sekunder tadi disampaikan Nurse Cahyo, karena memang untuk jenis kemoterapi ini karena dengan dosis tinggi dapat melemahkan sistem imun dari pasien. Dan beberapa intervensi keperawatan yang terutama adalah terkait manajemen gejala ya. Dan ini tergantung dari respon pasien selama dilakukan tindakan kemoterapi intensif. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Tadi ada pesan ya dari panitia bagi Bapak Ibu yang sudah
masuk ke pelataran sehat, nanti harap mengikuti mulai belajar ya di pelataran sehat untuk nanti dapat kalau yang saya lihat sih ada 1 SKP untuk materi Nurse Cahyo ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.